Pesugihan penjual cendol di Solo, sesajen kepala kambing dan koin Belanda di sumur tua. Di sebuah pasar tradisional yang ramai di pinggiran kota Solo, Pak Joko berdiri di belakang gerobak cendolnya yang terbuat dari kayu lapuk. Gerobak itu sudah berusia puluhan tahun, dicat dengan warna hijau yang kini mulai pudar. Setiap pagi, saat matahari baru saja terbit, ia menggelar dagangannya, cendol yang disajikan dalam gelas plastik bening, dihiasi dengan serpihan es batu dan santan kental yang menggoda. Aroma manis dari gula merah yang meleleh berpadu dengan aroma daun pandan yang segar, mengundang pelanggan yang lewat. Pak Joko berusia 45 tahun, dengan tubuh yang kurus dan wajah yang dihiasi kerutan. Matanya selalu tampak sembab, seolah tak pernah mengenal tidur yang nyenyak. Setiap malam, ia terjaga memikirkan utang yang terus menumpuk, suara keluh kesah istrinya, Bu Surti, dan masa depan Dika, anak semata wayangnya. Dika yang kini berusia 10 tahun, terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya untuk membayar uang sekolah. Kehidupan Pak Joko dipenuhi dengan kesulitan. Meskipun cendolnya terkenal enak, penghasilannya tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Setiap sore, saat pasar mulai sepi, ia merasa berat pulang ke rumah. Bu Surti, yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini lebih sering terlihat murung. Matanya yang indah dulunya kini tampak redup, dan senyum manisnya hilang tertinggal dalam kesulitan ekonomi yang melanda keluarga mereka. Suatu malam, setelah seharian berjualan cendol dengan hasil yang jauh dari harapan, Pak Joko pulang dengan perut kosong. Ia melewati jalan setapak yang gelap, di mana lampu-lampu jalan berkelap-kelip layaknya bintang yang tertutup awan. Saat melintasi sebuah gang sempit, ia dikejutkan oleh sosok lelaki tua berpakaian serba hitam. Lelaki itu berdiri di sudut gelap, wajahnya diselimuti bayangan, hanya matanya yang bersinar merah seperti bara api. "Kau ingin kaya, Joko?" bisik lelaki itu dengan suara serak yang menggema di malam yang sunyi. "Aku tahu kau menderita." Pak Joko tertegun sejenak, merasakan getaran aneh dari kata-kata lelaki itu. Ia merasa tak nyaman, tetapi ada sesuatu dalam pandangan lelaki itu yang membuatnya tertarik. Senyum lelaki itu, meskipun terlihat ramah, mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Lelaki itu mengaku sebagai Ki Sableng, seorang dukun yang memiliki kemampuan untuk membuat orang kaya dengan segera. Namun, di balik tawarannya yang menggiurkan itu, ada syarat yang harus dipenuhi, tumbal manusia. Pak Joko merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia berusaha menolak tawaran yang terdengar gila, namun di dalam hati, keputusasaannya mulai merayap. Setiap malam, ia terbangun memikirkan Dika yang sakit parah dan tidak ada uang untuk pengobatan. Air mata Bu Surti yang menetes di pipinya membuat hatinya semakin tertekan. Kepalanya berputar, dan pikiran-pikiran gelap mulai mengisi ruang kosong di hatinya. "Apa yang harus kulakukan?" batinnya. "Jika hanya satu orang yang bisa menggantikan kebahagiaan keluarganya, apakah itu benar-benar seburuk itu?" Perasaan bersalah mulai merayap, tetapi harapan untuk menyelamatkan keluarganya menenggelamkan suara hatinya. Dalam kegelapan malam, Pak Joko merasa terjebak antara pilihan yang benar dan salah. Ketika Ki Sableng menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, "Ingat, Joko. Jalan menuju kekayaan tidak pernah mudah. Terkadang, kita harus membayar dengan harga yang sangat mahal." Pak Joko tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, meskipun ia tidak tahu ke arah mana perubahan itu akan membawanya. Dengan ketidakpastian di dalam hati, Pak Joko melangkah pulang, membayangkan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya, tanpa menyadari bahwa langkahnya menuju kehancuran baru saja dimulai. Malam sudah larut ketika Pak Joko sampai di rumah. Suasana di dalam rumahnya tampak kelam, lampu minyak yang biasa menyala di sudut ruangan telah padam. Hanya ada suara desahan napas Bu Surti yang lemah, berbaring di tempat tidur dengan selimut yang tak dapat menghangatkannya. Dika, anak semata wayangnya, terkulai lemah di samping ibunya, wajahnya memucat dan keringat dingin membasahi dahi kecilnya. Pak Joko merasakan hatinya hancur saat melihat keadaan mereka. Dia duduk di tepi ranjang dengan hati yang bergejolak.
Semua pengharapan akan masa depan yang lebih baik terasa semakin jauh. Hutang-hutang yang menumpuk, cibiran tetangga tentang dirinya sebagai pedagang cendol yang tidak pernah berhasil, dan air mata Bu Surti yang tidak pernah kering, semua itu seperti belati yang menusuk hatinya. Ia ingin sekali mengubah nasibnya, tetapi jalan yang dipilihnya seolah selalu membawa pada pintu kesulitan. Saat merenung dalam keputusasaan, sosok Ki Sableng kembali terbayang di benaknya. Kata-kata lelaki tua itu terus berputar dalam pikirannya, kau hanya perlu memberikan satu orang sebagai tumbal. Tak harus keluarga, siapa saja boleh. Dalam kegelapan malam, ide itu mulai merayap ke dalam pikirannya, menimbulkan rasa ingin tahu yang menggelisahkan. Hari-hari berlalu, dan kondisi Dika tak kunjung membaik. Ia terbaring lemah, setiap detak jantungnya seolah menjadi beban yang semakin berat. Pak Joko berjuang untuk mendapatkan uang untuk berobat, tetapi semua usaha yang dilakukannya selalu berujung pada kegagalan. Di tengah keputusasaannya, saat melihat Dika terbatuk-batuk dengan napas yang tersengal, hatinya tergerak. Keesokan harinya, saat Pak Joko berjualan cendol di pasar, pikirannya terus terfokus pada tawaran Ki Sableng. Ia melihat sekelilingnya, memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Setiap wajah yang ia lihat tampak seperti potensi untuk dijadikan tumbal. Kenapa tidak, pikirnya, jika itu bisa menyelamatkan anaknya, bukankah itu sebanding? Semakin hari, keputusasaannya semakin menguatkan tekadnya. Ia merasa terjebak dalam labirin kesulitan tanpa jalan keluar. Ketika malam tiba, Pak Joko kembali bertemu dengan Ki Sableng di tepi Kali Opak. Suasana malam itu sangat sunyi, hanya terdengar gemericik air yang mengalir, seolah alam pun menahan napas menunggu keputusan yang akan diambilnya. Aku sudah memikirkan tawaranmu, kata Pak Joko dengan suara bergetar. Apa yang harus kulakukan? Ki Sableng tersenyum lebar, matanya berkilau dalam cahaya bulan. Kau hanya perlu memilih satu orang yang bisa kau jadikan tumbal. Siapapun, asal kau ikhlas, ujarnya, suaranya lembut namun menakutkan. Pak Joko mendengus, hatinya berdebar. Tapi, siapakah yang pantas untuk dijadikan tumbal? Ia mulai berdebat dengan diri sendiri. Dalam benaknya, terbayang wajah pengemis tua yang biasa tidur di depan gerobaknya. Pengemis yang tidak pernah meminta lebih, hanya sekadar meminta belas kasihan. Dia, Pak Joko akhirnya bersuara, pengemis tua itu. Dia tidak memiliki siapa-siapa. Ki Sableng mengangguk. Bagus. Ingat, Joko, setelah ini, semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Namun, ingatlah, sesuatu yang kau ambil harus dibayar dengan nyawa. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Pak Joko tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan pengemis tua, dan suara Dika yang memanggilnya dengan lembut. Ia merasa terperangkap antara cinta dan keserakahan. Seharusnya ia melindungi keluarganya, tetapi di sisi lain, dorongan untuk meraih kekayaan dan kebahagiaan semakin menguat. Ketika fajar menyingsing, Pak Joko memutuskan untuk menjalani ritual yang dijanjikan Ki Sableng. Ia mengumpulkan semua yang diperlukan, kepala kambing hitam, kemenyan, dan uang koin zaman Belanda yang diwariskan oleh kakeknya. Dengan hati yang berdebar, ia berangkat ke hutan, tempat di mana ritual itu akan berlangsung. Di tengah hutan, suasana terasa mencekam. Pepohonan berdiri tinggi, seolah mengawasi setiap langkahnya. Pak Joko merasakan dingin yang menggigit, tetapi api harapan untuk masa depan Dika menghangatkannya. Di sana, di bawah sinar bulan purnama, Ki Sableng menyiapkan altar dengan simbol-simbol aneh yang digoreskan di tanah. Dengan suara rendah, Ki Sableng memimpin ritual, dan Pak Joko merasakan jantungnya berdegup kencang. Ketika mereka memanggil kekuatan dari kegelapan, Pak Joko tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Saat malam merayap pergi, ia berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah segalanya, tidak menyadari bahwa langkahnya ke depan adalah langkah menuju kehampaan. Malam Jumat Kliwon datang dengan hawa dingin yang menggigit, tanda bahwa ritual yang ditunggu Pak Joko akhirnya tiba. Ia mengumpulkan semua barang yang dibutuhkan dalam ritual, sebuah kepala kambing hitam yang dibeli dari seorang pedagang ternak di pasar gelap,
kemenyan yang mengeluarkan aroma menyengat, dan uang koin zaman Belanda yang telah menjadi warisan keluarga. Setiap benda yang ia pegang mengingatkannya pada tujuannya, menyelamatkan Dika dan mengubah nasib keluarganya. Pak Joko melangkah ke dalam hutan, melewati jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering, suara langkahnya mengganggu kesunyian malam. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, bayangan gelap seolah mengawasi setiap gerakannya. Ia merasa seolah ada mata yang selalu mengikuti, tetapi dorongan untuk mencapai kekayaan yang dijanjikan Ki Sableng membuatnya terus berjalan. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, Ki Sableng sudah menanti. Lelaki tua itu tampak lebih mengesankan dalam cahaya bulan, pakaiannya yang serba hitam terlihat kontras dengan cahaya purnama. Dengan tenang, Ki Sableng mulai menyiapkan altar dengan menggambar simbol-simbol aneh di tanah menggunakan tongkat kayu. Sekarang, kita akan memanggil kekuatan dari kegelapan, kata Ki Sableng dengan suara yang dalam dan menenangkan. Kau hanya perlu mengikuti instruksiku, dan ingat, kau harus ikhlas. Pak Joko merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Ki Sableng memulai ritual dengan menyulut kemenyan, asapnya berputar-putar di udara, menciptakan suasana mistis. Dengan suara parau, Ki Sableng mulai melafalkan mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh Pak Joko. Setiap kata yang diucapkannya membawa nuansa magis, menambah ketegangan yang sudah ada. Sekarang, saatnya untuk memilih tumbal, ujar Ki Sableng, menatap Pak Joko dengan tatapan tajam. Kau harus melakukannya sebelum fajar menyingsing. Pak Joko merasa terombang-ambing antara ketakutan dan harapan. Dalam hati, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah yang mantap, ia mulai mengingat pengemis tua yang sering tidur di depan gerobaknya. Sosok yang tampaknya tak berarti, tetapi kini menjadi kunci untuk kebahagiaan keluarganya. Kembali ke rumah, Pak Joko berusaha menenangkan diri. Ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh wajah Dika yang sakit. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun, saat ia menunggu malam tiba kembali. Dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah mendapatkan kekayaan. Dika akan kembali bersekolah, Bu Surti akan tersenyum lagi, dan mereka akan hidup layak. Esok harinya, ketika Pak Joko membuka gerobak cendolnya, suasana di pasar terasa berbeda. Seolah ada yang mengubah aliran energi di sekitarnya. Pelanggan mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya, wajah-wajah yang biasanya hanya lewat kini berhenti dan mengantri untuk membeli cendolnya. Rasanya aneh, tetapi dia tidak peduli, semua itu adalah bagian dari keajaiban yang dijanjikan. Dalam waktu singkat, gerobak cendolnya menjadi pusat perhatian. Uang mengalir deras, lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Ia membeli bahan-bahan berkualitas, memperbaiki gerobaknya, bahkan mulai memikirkan untuk membuka cabang. Kebahagiaan meliputi hatinya, tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Setiap malam, setelah pulang dari pasar, Pak Joko mulai mendengar suara tangis yang datang dari sumur tua di belakang rumah. Suara itu seperti panggilan, mengusik ketenangan malam. Awalnya, ia mengabaikan, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau mungkin suara angin. Namun, suara itu semakin sering dan jelas, seakan memanggil namanya. Suatu malam, saat ia menatap cermin di kamarnya, bayangan di baliknya membuatnya terkejut. Ia melihat sosok pengemis tua, itu berdiri di belakangnya, tersenyum lebar dengan mulut yang penuh darah. Pak Joko terperanjat, tubuhnya bergetar ketakutan. Dengan cepat, ia menutup matanya, berharap itu hanya khayalan akibat stres. Namun, saat ia membuka mata, sosok itu masih ada, menatapnya dengan pandangan yang tajam. Tidak, ini tidak nyata, bisiknya, berusaha menepis rasa takut yang menyelimuti. Namun, suara tangis dari sumur semakin keras, seolah mengingatkan Pak Joko akan keputusan yang telah diambilnya. Di sisi lain, Bu Surti yang awalnya tampak bahagia mulai sering terjatuh sakit. Kesehatannya menurun secara drastis, kulitnya menghitam seperti terbakar, meskipun tidak ada luka fisik.
Dokter yang mereka datangi hanya menggelengkan kepala, tidak bisa menemukan penyebabnya. Rasa cemas menyelimuti Pak Joko, dia merasa seolah ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa. Ketika Dika, yang seharusnya bersekolah dengan semangat baru, mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan, Pak Joko merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Dika terbangun malam-malam dengan jeritan, mengatakan bahwa ia melihat sosok pengemis itu merayap di bawah tempat tidurnya. Setiap kali Pak Joko berusaha menenangkan anaknya, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa mengabaikan semua ini tidak akan menyelesaikan masalah. Hari-hari berlalu, dan meskipun rezeki mengalir deras, ada sesuatu yang semakin mencekam dalam kehidupannya. Keluarganya tampak terjebak dalam kegelapan, dan Pak Joko merasakan bahwa setiap harta yang ia dapat, ada harga yang harus dibayar. Namun, harapan untuk menyelamatkan Dika terus memotivasi langkahnya, meskipun saat itu ia tidak menyadari betapa dalamnya lubang yang telah ia gali untuk dirinya dan keluarganya. Ketegangan semakin meningkat, dan pada malam yang penuh misteri, Pak Joko berdiri di ambang keputusan yang akan menentukan nasibnya dan keluarganya. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada mata yang terus mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menuntut harga dari semua yang telah terjadi. Keberanian dan ketakutannya saling bertarung, tetapi langkahnya menuju kehampaan sudah dimulai. Malam itu, suasana di rumah Pak Joko terasa sangat mencekam. Dika terbangun dengan jeritan keras, matanya terbelalak ketakutan. Ada yang di bawah tempat tidurku, Pak. Dia datang lagi, teriaknya. Suaranya bergetar penuh kepanikan. Pak Joko yang baru saja tertidur lelap terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari. Kegelapan terasa semakin pekat, seolah menutupi semua harapan yang ada. Dengan langkah ragu, Pak Joko mendekati tempat tidur Dika. "Tenang, Nak, tidak ada apa-apa," ujarnya, berusaha menenangkan anaknya. Namun, saat ia menunduk dan melihat ke bawah tempat tidur, seketika itu juga wajahnya pucat. Di sana, sosok pengemis tua yang telah mengganggu pikirannya selama ini merangkak keluar, tubuhnya tampak setengah membusuk, dan senyum lebar yang menakutkan menghiasi wajahnya. "Joko, kau janji akan memberikanku pengganti," bisik pengemis itu dengan suara serak, seolah setiap kata yang diucapkannya membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Joko terhuyung mundur, hatinya bergetar ketakutan. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya, berusaha membela diri. Namun, teriakan itu hanya membuat suasana semakin mencekam. Dika menjerit, terjebak antara ketakutan dan kebingungan. Di tengah kekacauan, Ki Sableng muncul tiba-tiba di pintu, tertawa lebar. "Kau sudah memilih, Joko. Aku tak pernah bilang tumbalnya hanya satu, bukan? Setiap harta yang kau dapat, harus dibayar dengan nyawa." Suaranya menggema di seluruh ruangan, seolah menuntut jawaban dari semua tindakan yang telah diambil Pak Joko. Mata Pak Joko melebar, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam janji yang mengerikan. Semua yang ia impikan, kekayaan, kebahagiaan, dan masa depan yang lebih baik, ternyata dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Ketika ia berusaha berpaling, sosok pengemis itu meraih kakinya, mencengkeramnya dengan tangan yang dingin dan mengerikan. "Bebaskan aku, tolong," teriak Dika, tetapi suara anaknya tak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti mereka. Pak Joko merasakan tubuhnya lemas, seolah semua kekuatan telah ditarik darinya. Tiba-tiba, Bu Surti muncul dari dapur, terhuyung-huyung dengan wajah yang tampak lebih parah daripada sebelumnya. Kulitnya menghitam, dan darah mengucur dari mulutnya, seolah ia terjebak dalam penderitaan yang tak terkatakan. "Joko, apa yang kau lakukan?" teriaknya, tatapannya penuh ketakutan dan kesedihan. "Bu, aku," kata Pak Joko, tetapi suaranya terhenti saat ia melihat Ki Sableng tersenyum lebar, seolah menantikan hasil dari semua keputusan yang telah diambilnya. Saat itulah, tubuh Bu Surti kejang-kejang, terjatuh ke lantai. "Joko," teriaknya, suaranya penuh rasa sakit. Pak Joko berlari ke arah istrinya, tetapi saat ia menyentuhnya, tubuh Bu Surti terkulai,
dan darah semakin mengucur dari mulutnya. Rasa panik melanda, dan ia merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Di tengah kekacauan ini, Dika berteriak, "Ada sesuatu yang menarikku, Pak." Ia meronta, tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, seolah ada kekuatan gelap yang ingin menyeretnya ke dalam kegelapan. Pak Joko berusaha meraih tangan Dika, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat tarikan itu. "Jangan, Dika!" teriaknya, keputusasaan melanda jiwanya. Ia berusaha menarik Dika kembali, tetapi semua usaha itu sia-sia. Dalam sekejap, bayangan hitam menyelimuti Dika, menariknya ke dalam lantai. Pak Joko merasakan hatinya hancur. Ia telah kehilangan semuanya. Dalam keadaan hancur, Pak Joko merangkak mendekati Bu Surti yang tergeletak di lantai. "Maafkan aku, Surti. Aku tidak bermaksud," tangisnya pecah. Air mata mengalir deras. Dia menyadari, ia telah menjual keluarganya sendiri untuk kekayaan yang sementara. Ki Sableng tertawa, suaranya mengiang dalam pikirannya. "Ingat, Joko, semua yang kau ambil harus dibayar, dan kau telah membayar dengan nyawa yang paling berharga." Dengan semua kekuatan terakhir yang tersisa, Pak Joko berusaha bangkit. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi," teriaknya, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Dia berbalik menghadapi Ki Sableng, tetapi lelaki tua itu sudah lenyap, meninggalkan suasana kacau dan kehampaan. Esok harinya, gerobak cendolnya masih ada di pasar, tetapi Pak Joko sudah tidak ada. Ia ditemukan di pinggir jalan, tersenyum sendiri sambil memanggil nama Dika. Mata kosongnya menatap jauh ke dalam kegelapan, seolah dunia di sekelilingnya telah lenyap. Di dasar sumur tua di belakang rumah, 3 jasad mengambang, Bu Surti, Dika, dan pengemis tua itu, tersenyum puas. Mereka seolah telah menuntut balas atas semua yang terjadi, dan Pak Joko, yang terjebak dalam keserakahan, kini hanya menjadi bayang-bayang dari keputusan buruk yang telah diambilnya. Kehidupan yang dipenuhi dengan keserakahan dan hasrat untuk mendapatkan kekayaan tanpa memikirkan konsekuensinya berakhir dalam kehampaan. Tak ada harta yang sebanding dengan nyawa manusia. Mungkin, inilah pelajaran yang paling mahal yang harus dibayar oleh seorang ayah yang berusaha mengubah nasib, tetapi justru kehilangan segalanya.